Bah, kalau gua bacok langsung tuh orang. Nah, makanya. Nih. Yang begini, Pak, yang begini, gue curiga, serius nih. Gue curiga. Apakah memang kan banyak nih aparat yang begini yang wah kayaknya hilang protokol kemanusiaannya. Apakah ini bukan karena pengaruh mRNA yang disuntikan ke tubuh manusia rakyat Indonesia? Karena yang pertama wajib menerima itu adalah TNI Polri, ASN, nakes. Mereka kayaknya kayak hilang rasa gitu ya. Apakah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bijain nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke konten, wahai netizen yang gue cintai, jangan lupa nih Postur Handy, ramuan herbal yang luar biasa, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, agar bisa melawan infeksi-infeksi zat asing dari luar, khususnya polusi udara, yang mengandung PM2,5 yang juga bisa menyebabkan badai sitokin, anosmia, dan ispa ya. Oke, di bawah di deskripsi ada nomor teleponnya untuk pemesanan. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang kalau kita memperhatikan ya, after vaccination ini, after mikinisasi, itu kita melihat ada beberapa tindakan kemanusiaan yang hilang gitu kayaknya, kayak bukan nggak masuk di akal kita gitu, nggak masuk dalam pri kemanusiaan dan pri keadilan gitu, ya kan? Padahal kemerdekaan itu karena pri kemanusiaan dan pri keadilan, benar nggak sih? Negara kita ini kan negara yang merdeka, yang didasari oleh pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau kalian melihat ya, sebelum micin ini ada tahap 1, tahap 2, itu ada semua dokter itu bersepakat bahwasannya ada beberapa orang yang tidak boleh menerima micin. Ya, ada syarat komorbiditas. Jadi beberapa orang yang punya komorbid nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Orang ibu hamil nggak boleh, ibu menyusui nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Tapi setelah micin tahap pertama, itu mendadak semuanya dokter bersepakat katanya boleh ya. Ada ada pengaruhnya dari, kan kita membicarakan rekayasa genetika nih. Apakah ada pengaruhnya setelah zat yang dimasukkan itu karena ada mRNA sehingga merubah sikap manusia gitu, kayak nggak masuk akal. Contohnya berita ini guys, gue dapet di Twitter ya. Berita semacam ini tuh banyak sebenarnya, banyak banget gitu. Nih kita lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berita-berita sejenis ini banyak banget. Ini dari Gus, dalam kurung Hasin Nemesis Asuhan. Oh Majang, sampai kayak gitu kali. Wida, Aldo Babe, Stop Landemit, by Black Angel, Vicky Fatun, Ted Hilbert ya. Nih, tolak divaksin, jaringan listrik diputus. Kita baca komentarnya nanti ya. Kita baca beritanya dulu. Wow, pemerintah Kota Ternate mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Hari Pahlawan 2021, pahlawanku inspirasiku. Dr. M. Tauhid Soleman, wali kota. Ya, wali kota. Dan Jasri Usman, SAG, wakil wali kota. SAG itu sarjana agama ya? Oke. Pahlawan mana Pak yang menginspirasi kalau ada tolak vaksin jaringan listrik diputus? Pahlawan yang mana ini Pak? Masa nggak diusut yang begini? Menolak vaksin itu, menolak micin ini bukan kejahatan Pak. Wah, sampai segini banyaknya orangnya. Pemutusan jaringan listrik di salah satu rumah warga di desa Leu Maduru.
Ini apa ada hubungannya sama ini sudah nerima micin semua belum aparatnya? Apa ada hubungannya ya sama teknologi rekayasa genetika? Karena rekayasa genetika itu bisa mempengaruhi sikap, sifat, baik bentuk fisik maupun kepribadian ya. Ada teknologinya, kita tahu kok, udah kita bongkar kan. Ini beritanya kita baca sebentar. Daruba, lantaran tak mau micin COVID-19, puluhan warga desa di Leo Madoro dan Aru Burung, Kecamatan Pulau Rau, jaringan listrik rumahnya diputus oleh pemerintah kecamatan dan Pemdes setempat. Hari Pahlawan, Mbak, memutus begini. Nah, ini merdeka kita, Pak ya. Ini sesuai pri kemanusiaan dan berkeadilan nggak nih? Tindakan tegas pemerintah tersebut sebagai bentuk penegasan kepada warga yang masih bersikeras menolak dimicin. Selain jaringan listrik, warga yang menolak dimicin juga terancam jaringan air bersih hingga BPJS akan dicabut. Woi, bangsa gue kenapa nih? Bangsa gue kenapa begini ini? Ya Allah. Apa ada pengaruhnya ya sama yang udah disuntikin ya? Jadi begini ya? Apa ada? Teknologi mRNA itu yang disuntikan itu bisa berpengaruh dengan sikap nggak? Bisa, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Orang Joe Biden aja pernah tidur, pernah gua angkat juga tuh. Tidur di saat wawancara Joe Biden. Waduh, menolak micin ini bukan pelanggaran yang harus begini Pak, katanya merdeka kita nih. Camat Pulau Rau, Laurina Marontong ketika dikonfirmasi awak media terkait pemutusan jaringan listrik tersebut mengaku sikap tegas yang dilakukan pihaknya atas dasar instruksi Bupati Morotai, Beni Laos. Waduh, Beni Laos, Morotai, Bupati berarti bukan yang di atas ini ya. Bukan yang di atas, beda berarti. Wow, Pak Beni Laos. Wow. Dan pemutusan itu kata dia mulai dilakukan sejak Kamis bahkan lalu Pak Bupati ke kami ke Pulau Rau. Target seluruh kecamatan adalah 80% sampai 100%. Sementara Pulau Rau belum capai angka 8%. Oleh sebab itu harus diambil sesuatu sesuai instruksi Bupati, ucap Laurina saat dihubungi baru-baru ini. Waduh, jadi begitu ya Bu ya. Sejak kapan Bu micinisasi itu jadi pemaksaan begini Bu? Negara kita ini merdeka apa enggak sih? Ini hari pahlawan begini amat ya yang dirasakan oleh rakyat Indonesia ya. Menurut Laurina, instruksi tersebut disampaikan Bupati Beni Laos saat koordinasi terkait pelaksanaan vaksinasi di Pulau Rau beberapa waktu lalu, bahwa masyarakat yang tidak mau divaksin karena bukan alasan medis, itu harus diputuskan seluruh bantuan yang mereka dapatkan, misalnya air bersih dan BPJS, tapi kami baru mengambil langkah terkait dengan jaringan listrik. Dengan catatan ketika mereka vaksin, maka jaringan listrik bisa normal kembali, katanya. Dari mana ini hubungannya Pak? Ini tentang kesehatan apa tentang apa sih Pak? Ini gara-gara micin nih. Orang bisa jadi sakit lebih nih, sakit jiwa kita bisa kayak begini. Ini bupatinya udah nerima micin belum tuh? Pak Beni Laos sudah nerima micin belum? Ini apa sih yang terjadi nih? Semenjak pandemi jadi begini amat sih ya. Udah nggak ada pri kemanusiaan dan berkeadilan ya? Aduh. Ini ngegemesin loh yang begini nih. Janjinya bahwa warga yang listriknya sudah diputus akan dipasang kembali oleh PLN jika sudah divaksin. Setelah sudah divaksin, dilaporkan ke pemerintah desa, setelah itu dipasang kembali oleh pihak PLN. Ini bukan program PLN, tapi program kebijakan yang diambil oleh Pak Bupati, dan kami sebagai camat harus meneruskan pemerintah desa mengeksekusi, terang Laurina. Woi Pak Bupati, kita ini hari merdeka, hari pahlawan nih begini amat lu Pak Bupati, Pak Beni Laos. Sejak kapan yang namanya menolak untuk dimicin? Kalau Pak Beni mau nggak nih ya? Yang adil gitu, sanksinya yang pas gitu Pak, tentang kesehatan juga dong. Masa jadi bupati mikirnya begitu listrik? Andai kata orang yang nggak mau dimicin tuh Pak, kalau berobat bayar, yang dimicin gratis, itu masih masuk akal Pak. Masih masuk akal, itu warga lu dipilih oleh warga tuh. Kalau ini masalah kesehatan, sanksinya ke listrik, ke bansos. Kemana lu Pak? Kalau mau ngasih sanksi Pak, itu yang berhubungan sama kesehatan.
Umpamanya orang yang nggak mau dimicin, itu hak mereka. Yang mau dimicin sama yang nggak mau dimicin. Kalau yang nggak mau dimicin sanksinya, kalau berobat kena, umpamanya kena copet nih, dia bayar. Yang dimicin gratis. Itu masuk akal, Pak. Ini begini nggak masuk akal, Pak. Ya Allah. Ditanya pemutusan sudah dilakukan di beberapa desa, ia mengaku baru dilakukan di 2 desa. Untuk desa lainnya akan dilakukan dalam waktu dekat. Baru desa Laumadoro dan Aruburung. Sebelum kami memutuskan, kami juga membuat pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Bagaimana mau divaksin? Kata Rada. Kalau mau divaksin juga sekarang, kami kasih waktu ke PKM Posi-Posi dan PKM Leo-Leo segera vaksin. Udah. Pak, Bapak mau tanggung jawab nggak kalau ada apa-apa sama KIPI? Aduh, main target-target aja, vaksin masih uji coba klinis tahap 4. Udahlah, yang begini nih, ini bikin ya warga panas lah ngeliat gini. Pak Beni Laos, mudah-mudahan ini di-share sampai Pak Beni Laos no. Yang masuk akal Pak kalau ngasih sanksi. Listrik. Kita ini negara merdeka Pak, bukan jajahan. Lu bupati itu dipilih sama rakyat. Bukan begini caranya. Pendekatannya bukan begini. Sanksinya itu Pak, saya kasih ide nih Bapak nih. Sanksinya kalau mau dimicin, umpamanya kena COVID gratis pengobatan. Nggak dimicin, bayar. Itu lebih masuk akal. Ini ke listrik. Lu lihat nih tanggapan netizen buat lu Pak Beni Laos. Lu lihat nih. Nih, cok. Dimaki lu Pak Beni Laos. Kok maksa rakyat vaksin sampai segitu gilanya ya? Kemana harus mengadu kalau kayak gini? Menolak dan melawan, dibilangnya tidak patuh sama pemerintah. Kalau saya sekeluarga tidak mau, apakah melanggar hukum? Tidak melanggar hukum. Bang Dul, jangan lupakan bahwa vaksin ini masih uji coba dan sifatnya sukarela. Masih berpihak ke manusia, kan mereka mas. Ya memang kadang-kadang, Bapak ini masih manusia bukan? Woi rakyat Indonesia, belum sadarkah kalian dijajah oleh bangsa sendiri? Benar. Dan gue curiga tuh, teknologi mRNA yang disuntikan di vaksin bisa merubah sikap manusia. Apakah aparat kita, termasuk Pak Bupati ini, sudah menerima micin? Coba dicek itu DNA-nya sebelum menerima micin dan sesudah menerima micin. Apakah berubah itu? Cek dong. Mereka mau paksa masukkan racun ke dalam tubuh semua orang dan lepas tangan ketika terjadi adverse reaction akibat vaksin. Stop tirani COVID. Pak Beni, no. Woi, rakyat Indonesia masih nggak mau sadar juga ya? Sepertinya perlu diviralkan sampai jadi trending dunia biar bupatinya bisa dapat penghargaan dari Gavi. Belum ada perampasan hak seperti ini terjadi di seluruh dunia sekarang. Memang. Pak Beni Laos, nih ya, gua angkat berita lu nih. Karena berita-berita di Indo semua pakai bahasa Indonesia dan tidak ada yang buat terjemahan. Padahal negara ini segitu seenaknya. Nih, colek Om Susanto Mulyono, solusinya apa? Ilegal beginian, dah pandeminya nggak benar, penuh tipu-tipu, kok cara-caranya ngawur begini, lama-lama tawuran masal kalau begini. Yang begini nih, bikin emosi rakyat nih. Yang begini memang, Pak Beni apa sih ya? Sampai ke listrik. Lu yang bener Pak Beni Laos, mau pindah gue ya. Kalau gue, ya Allah, sejak kapan ada yang begini aturannya? Daya rusak negeri ini bukan lagi karena virus, tapi karena tangan-tangan penguasa yang memaksakan kehendak. Rakyat punya hak atas dirinya, atas kehidupannya. Kenapa mesti dipaksa? Bener. Dan ini gue curigain bupati ini dan orang-orang yang memaksakan begini. Tanya, sudah dimicin belum? Kalau sudah dimicin, gue curiga. Micin itu ada mRNA di situ. Apakah itu juga berpengaruh kepada sikap mereka? Udah kayak bukan manusia, udahlah. Ini kalau ditulisin, camat dan bupatinya layak dipecat. No, kurang biadab apalagi coba. Micin berdebah. Ngajak perang rupanya. Nanti rakyatnya balas nggak mau bayar pajak gimana Pak Bupati? Cakep. Bah kalau gua bacok langsung tuh orang. Nah makanya. Nih. Yang begini Pak, yang begini, gue curiga serius nih. Gue curiga. Apakah memang kan banyak nih aparat yang begini yang wah kayaknya hilang protokol kemanusiaannya. Apakah ini bukan karena pengaruh mRNA yang disuntikkan ke tubuh manusia rakyat Indonesia? Karena yang pertama wajib menerima itu adalah TNI Polri, ASN, nakes. Mereka kayaknya kayak hilang rasa gitu ya. Apakah ini karena rekayasa genetika? Mikir. Apakah ini karena rekayasa genetika yang sudah dimasukkan ke tubuh mereka? Mikir. Itu aja dari gue. Viralin dah video ini biar Beni Laos itu dengar. Dan seluruh rakyat Indonesia juga dengar. Apa sih yang begini?
Udah gitu aja, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawur, udah ngawur.